Bayangin, skenario ini, lu lagi jalan di pinggir jalan sore-sore, terus hidung lo nangkep aroma gorengan yang baru diangkat dari wajan. Lu sebenarnya nggak leper-leper amat, tapi di situ ada seorang ibu tua yang lagi kipas-kipas asap, nunggu pembeli pertama sejak 2 jam lalu. Lo akhirnya beli 10.000, si ibu senyum. Lo dapat bakwan anget. Di saat yang sama, lo buka HP, dan muncul notifikasi influencer finansial yang bilang, jangan jajan sembarangan. Uang 10.000 itu, kalau lo investasikan ke saham perusahaan teknologi selama 30 tahun dengan bunga majemuk, bakal jadi 1 miliar. Oke, secara matematika, mereka benar. Tapi secara nurani, kadang kerasa ada yang aneh. Kan? Seolah-olah setiap perak yang kita keluarin untuk jajan, itu adalah dosa besar dalam agama finansial. Padahal, 10.000 lo tadi mungkin adalah alasan anak si ibu gorengan bisa beli buku tulis besok pagi. Hari ini, kita bakal deep dive soal sisi lain dari hobi jajan. Bukan soal konsumerisme buta, tapi soal bagaimana uang receh lo sebenarnya adalah napas bagi ekonomi rakyat kecil yang nggak pernah masuk hitungan di grafik para influencer. Halo semuanya, selamat datang di Dipin, tempat kita ngebahas hal-hal yang biasanya kita anggap sepele, padahal dalam banget maknanya. Kita sering banget dengar istilah letter factor. Itu tuh teori yang bilang kalau kita berhenti beli kopi susu setiap hari, kita bisa beli rumah di usia ke-30. Secara teori, angka itu emang masuk akal. Tapi yang jarang dibahas adalah kalau semua orang di dunia ini tiba-tiba dengerin influencer itu dan berhenti jajan kopi, ekonomi kita bakal rontok seada-adanya. Dunia ekonomi itu bukan cuma soal berapa banyak uang yang lo simpan di rekening, tapi soal seberapa cepat uang itu berpindah tangan. Dalam istilah kerennya, ini disebut velocity of money. Bayangin, uang itu kayak darah. Kalau darahnya cuma diem di satu tempat rekening bank lo doang, badannya mati bos. Uang yang lo kasih ke tukang cilok bakal dipakai dia buat beli tepung di pasar. Tukang tepung dapat untung, dia beli beras ke petani. Petani punya uang, dia bisa bayar SPP anaknya. Ini yang namanya multiplier effect. Satu transaksi kecil dari lo, nyiptain gelombang kebaikan yang panjangnya bisa berkilo-kilometer. Jadi, pas lo jajan, lo itu sebenarnya lagi jadi menteri keuangan buat skala mikro. Lo lagi nyuntikin energi ke sistem yang mungkin lagi sekarat. Kadang gue mikir, influencer yang teriak-teriak hemat sampai mati itu lupa kalau dunia nggak cuma diisi oleh angka di aplikasi investasi. Ada orang-orang nyata yang hidupnya bergantung dari keisengan kita pengen ngemil sore-sore. Mari kita bahas soal sosok yang lo sebut tadi, seorang ibu yang jualan demi sekolah anaknya. Di Indonesia, UMKM usaha mikro, kecil, dan menengah itu tulang punggung negara kita. Pas krisis 1998 atau pandemi kemarin, siapa yang bertahan? Bukan perusahaan gede yang langsung PHK ribuan orang, tapi pedagang-pedagang kecil ini. Ada data menarik nih, menurut Kemenkop UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia itu mencapai sekitar 61%. Dan dari jumlah itu, banyak banget yang pelakunya adalah perempuan atau ibu rumah tangga. Bagi mereka, jualan itu bukan buat gaya hidup atau beli tas branded. Jualan itu adalah bentuk perlawanan terhadap kemiskinan. Pas lo jajan di pinggir jalan, lo itu lagi ngelakuin direct charity atau sedekah langsung, tanpa perantara. Lo dapat barangnya, mereka dapat martabatnya. Kenapa gue bilang martabat? Karena mereka nggak minta-minta. Mereka usaha. Dan dengan lo beli dagangannya, lo sebenarnya lagi bilang ke mereka, usaha ibu berharga, dan produk ibu layak saya beli. Itu perasaan yang jauh lebih mewah daripada sekadar dapat uang bantuan sosial. Dan lucunya, seringkali kita lebih pelit nawar Rp1.000 ke tukang sayur, tapi diem aja pas disuruh bayar service charge 10% di cafe estetik yang kopinya harga 50.000. Agak ironis, ya. Kita ditekan untuk hemat oleh orang-orang yang mungkin dapat duitnya dari jualan kursus. Cara jadi kaya, The Audacity. Sebelum kita lanjut ke bagian gimana caranya jajan, tapi tetap bisa kaya,
Gue mau nanya nih, apa jajan favorit lo yang tiap kali lo beli, lo ngerasa, seenggaknya gue udah bantu orang hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan buat lo yang ngerasa konten kayak gini ngebuka sudut pandang baru yang lebih memanusiakan manusia. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya, karena di channel Dipin kita nggak cuma bahas angka, kita bahas rasa. Oke? Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian yang agak teknis, tapi tetap santuy. Namanya conspicuous compassion. Banyak orang mikir kalau menabung itu adalah bentuk keamanan diri. Bener, tapi kalau lo cuma fokus menabung buat diri sendiri, tanpa peduli lingkungan sekitar, lo lagi bangun benteng di tengah padang pasir yang tandus. Pas lo butuh bantuan nanti, nggak ada siapa-siapa di sekitar lo, karena ekonomi tetangga lo udah mati duluan. Ada konsep sejarah menarik soal ini. Di beberapa kebudayaan kuno, kekayaan seseorang itu nggak diukur dari seberapa banyak yang dia simpan di gudang, tapi seberapa banyak yang dia bagikan atau transaksikan ke komunitasnya. Semakin sering uang itu berputar, semakin sehat komunitas itu. Jadi, sebenarnya jajan itu bisa jadi bentuk redistribusi kekayaan yang paling efisien. Influencer sering bilang, jangan konsumtif, tapi kita harus bedain mana konsumtif buat pamer dan mana konsumsi buat berdaya. Beli sepatu harga 15 juta cuma buat difoto, itu konsumtif pamer. Beli makan siang di warteg langganan yang lagi sepi, itu konsumsi berdaya. Kita butuh keseimbangan. Gue nggak bilang lo harus habisin semua gaji buat jajan. Itu namanya financial suicide. Tapi, jangan sampai ketakutan lo akan masa depan bikin lo jadi orang yang tuli sama kebutuhan orang di sekitar lo sekarang. Masa depan itu penting, tapi hari ini adalah satu-satunya waktu di mana si ibu penjual gorengan tadi harus bayar tagihan listriknya. Terus, gimana caranya biar kita nggak ngerasa bersalah pas jajan? Gimana caranya biar kita nggak kemakan omongan influencer yang bikin kita ngerasa jadi kegagalan finansial cuma gara-gara beli seblak? Pertama, buatlah budget berbagi. Anggap aja ini pos pengeluaran sosial jajan. Jadi pas lo beli dagangan orang, lo nggak pakai uang tabungan, tapi pakai uang yang emang udah lo niatin buat muter ekonomi orang lain. Dengan begini, hati lo tenang, dompet lo aman. Kedua, pilih target jajan. Kalau mau jajan, prioritaskan ke mereka yang benar-benar butuh. UMKM, pedagang keliling, warung tetangga. Hindari terlalu sering ngasih uang ke korporasi raksasa yang pemiliknya udah punya yacht di Mediterania. Kasih ke mereka yang kalau dapat uang dari lo, mereka bakal sujud syukur. Ketiga, ingat prinsip uang itu alat, bukan tujuan. Uang itu alat buat bertahan hidup, alat buat bahagia, dan alat buat ngebahagiain orang lain. Kalau lu punya uang 1 miliar di bank, tapi lu nggak pernah ngerasain nikmatnya ngeliat muka lega seorang pedagang, pas dagangannya, lu borong, lu sebenarnya miskin secara pengalaman manusia. Kita sering terlalu fokus pada return on investment ROI dalam bentuk bunga bank. Tapi pernah nggak lo hitung return on empathy? Kepuasan batin saat lo tahu uang lo udah bertransformasi jadi susu bayi di keluarga lain. Itu nggak ada grafiknya di aplikasi saham manapun, tapi efeknya ke kesehatan mental lo, jauh lebih gede. Jadi, teman-teman, kesimpulannya sederhana. Jangan biarkan angka dingin di layar HP lo membekukan empati lo. Menabung itu perlu, investasi itu cerdas. Tapi jadi manusia yang peduli sesama itu jauh lebih utama. Kalau suatu saat lo ngerasa ragu mau jajan, karena takut nggak bisa kaya raya, kayak influencer di Instagram, ingat aja satu hal. Harta yang lo simpan itu bakal jadi milik ahli waris. Tapi harta yang lo gunain buat bantuin ekonomi orang lain, lewat cara sesederhana jajan, itu yang bakal jadi catatan abadi buat jiwa lo. Dunia ini nggak butuh lebih banyak orang kaya yang pelit. Dunia ini butuh lebih banyak orang yang cukup buat dirinya sendiri, tapi meluap kebaikannya buat orang lain. Jadi, sore ini nggak ada salahnya kok mampir ke gerobak pinggir jalan itu. Beli sesuatu, kasih senyum, dan sadarilah bahwa saat itu lo lagi jadi pahlawan buat satu keluarga. Kalau video ini
bikin lo ngerasa lebih enteng buat jajan sore ini, coba share video ini ke teman lo yang paling pelit atau yang terlalu terobsesi sama tips finansial kaku. Biar mereka tahu kalau ekonomi itu punya jantung yang namanya manusia. Gua dari Dipin, jangan lupa bahagia dan jangan lupa buat bikin orang lain bahagia. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.